Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wih, ini ada pemberitaan yang cukup menarik dan bersaksi begitu kan ya. Korban Bawaslu berdarah ya. Ada yang kemudian mengatakan di era itu ya, di era Jokowi versus Presiden Prabowo Subianto itu banyak yang kemudian kritikan-kritikan luar biasa begitu kan ya, sampai berdarah-darah loh begitu, sampai banyak orang yang meninggal. Ini kan menandakan bahwa korban tragedi berdarah itu begitu kan ya, korban Bawaslu berdarah itu kan, tidak hanya Bawaslunya begitu, pengawasnya juga kabarnya banyak yang kemudian meninggal dan sebagainya. Ada yang kemudian menyebutkan ini korban dari kekuasaan. Wih, ngeri sedap ya, ngeri sedap. Saya agak ngeri sebenarnya membahas soal ini begitu kan, karena kita lihat saja sebanyak 83 petugas begitu kan ya. Tim ad hocnya yakni dari Bawaslu begitu kan, dilaporkan meninggal dunia selama tahapan pilkada serentak pada waktu itu berdasarkan laporan resmi dari Bawaslu sebagai sebagian besar ya korban meninggal akibat pertama kelelahan bekerja, kemudian stres ya, memiliki riwayat penyakit kabarnya begitu kan. Stres karena apa? Apakah karena tekanan atau bagaimana? Saya baru ya melihat video-video yang kemudian disampaikan salah satu orang begitu, biar teman-teman bisa paham. Yuk kita saksikan aja begitu kan ya, bagaimana tragedi Bawaslu berdarah itu begitu. Jangan sampai ini terulang kembali. Coba kita dengarkan. Jokowi ini gila gitu loh. Biadab banget gitu. Kita bener-bener mau diinin bang, mau dihabisin gitu. Pas saya di penjara. Nah, itu Jokowi gila banget itu, biadab banget itu. Nah, ini kan pernyataan yang kemudian apa yang dirasakan ya oleh orang ini sendiri begitu kan ya, ketika Bawaslu berdarah begitu pada waktu itu begitu. Coba kita dengarkan lagi. Saya satu sel sama kakek-kakek bang. Umur 71 tahun. Kita ikut-ikut lah gitu kan, karena kita fanatik sama Pak Prabowo. Dihajar bang itu. Habis bang. Habis lah gitu. Ini darah semua dibakar-bakar. Mentor saya juga nih, mentor kita Pak Insinyur Mulyono Santoso, Pak Mul. Beliau dalam proses penahanan hukum ya meninggal dunia bang. Mereka ini semua mengalami penyiksaan juga bang, luar biasa. Kayak gitu. Saya juga penyiksaan juga kok, saya dihajar juga lah, disetrum juga kayak gitu. Wih, ngeri bos ya. Ini dihajar juga, disetrum juga, dan ditahan juga. Ini kan ya karena memang inilah pendukung keras Prabowo pada waktu itu begitu kan, di Pilpres 2017 ya, 2017 2019 ya, saya lupa begitu kan. Tapi apa yang kemudian diceritakan ini begitu kan ya, sampai hari ini kan masih menjadi tanda menjadi pertanyaan besar begitu. Kenapa kok bisa begitu kan ya, ada tragedi seperti itu. Ini kan di era dulu begitu Pak, saat Bawaslu kalau nggak salah begitu kan, di mana Bawaslu 83, belum lagi ada yang kemudian yang lain begitu kan, belum ada yang lain begitu ya. Saya kira ini akan tunggulah begitu kan ya, bagaimana Pilpres. Semoga saja tidak ada duga lagi begitu kan. Ada duka lagi begitu kan ya, karena kita tahu bahwa selama ini memang pusatnya begitu kan, pusatnya yang dikritik itu adalah seorang Jokowi begitu pada waktu itu begitu. Nah, coba kita dengar di pemerintahan era Jokowi begitu kan ya, coba kita dengarkan lagi, karena kita tahu bahwa orang ini bisa membuktikan begitu kan apa yang sebenarnya terjadi begitu ya. Coba kita dengarkan lagi. Setrum. Ada yang masih ada cacat permanen nih, disiksa, dihajar, tulang rusuknya patah. Terus juga satu SPK saya nih dihajar bang, lututnya nih lutut patah bang. Akhirnya kakinya jadi begini, tuh melendung gini nih. Belum juga yang matanya copot gitu. Yang matanya copot gimana? Satu sel? Satu sel. Jadi waktu saya di sidik itu, dikeluarin foto-foto bos. Kenal nggak lo Bar? Ini Ruslan Buton bos. Ruslan Buton? Ruslan Buton. Gondrong waktu itu. Ya.
Nah, ini salah satu kesaksian yang kemudian sampai hari ini masih geleng-geleng kepala begitu kan. Orang tidak banyak tahu soal ini. Ya kenapa tidak banyak tahu? Karena ya ada sesuatu hal mungkin disembunyikan atau bagaimana begitu kan ya dengan kasus seperti itu begitu kan. Coba kita dengarkan lagi ya, dengarkan lagi. TO. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh Prabowo terhadap Jokowi? Ketika Pak Prabowo Jadi menteri ya? masuk, faktanya memang di dalam itu pada ngamuk semua kayak gitu lah. Mereka kecewa lah, nggak enak juga bang di penjara itu. Gak enak juga di penjara kabarnya begitu kan. Nah, ini salah satu bukti di mana ya tragedi-tragedi seperti ini ya jangan sampai jangan sampai ini dilupakan begitu kan ya. Karena apa? Karena semua yang terjadi di era itu begitu nampaknya ada hal yang kemudian menjadi korban begitu kan ya. Bayangkan ada yang kemudian kabarnya dikit-dikit Bawaslu berduka ya 33 orang pengawas pemilu meninggal dunia. Ini kan ngeri sedap begitu. Ya ini belum lagi di berbagai daerah begitu. Ketika pada waktu itu Presiden Prabowo Subianto dengan Pak Sandi ya bergandengan dengan Pak Sandi begitu kan ya. Bahkan tidak kurang dan tidak lebih kabarnya begitu kan. 566 orang pengawas pemilu itu mendapatkan musibah saat bertugas. Bayangkan ini kan 2019 ini kan menjadi sejarah begitu kan ya bagaimana orang yang kabarnya ada hal yang kemudian dihukum ya. Ini kan ada persoalan-persoalan yang kemudian jangan sampai hukum itu menjerat ke orang-orang yang punya integritas begitu. Karena Presiden Prabowo Subianto pada waktu itu begitu kan ya 2019 dia kan bergandengan dengan Pak Sandi kalau nggak salah begitu dan elektabilitasnya sangat tinggi sekali begitu kan ya. Kalau dilihat dari sekarang dengan kesaksian apa yang disampaikan oleh sosok ini, kenapa dia mengatakan bahwa Jokowi gila dan sangat biadab? Ada apa begitu kan? Ini saya hanya menyampaikan apa yang kemudian disampaikan narasumber ini begitu. Coba kita dengarkan. Sebelumnya tuh dari teman-teman advokasi tuh udah ngegugat Bang Indra ke DKPP, Bang Indra. Itu. Jadi saya di komunitas relawan saya itu kita ini bikin gugatan Bang Indra. Kita bikin gugatan, terus kita cepet tuh prosesnya. Besoknya kita dipanggil Bang langsung ke DKPP, bersidang Bang Indra di situ. Sidang. Oke. Kayak gitu. Sebelum peristiwa ini terjadi kan kumpul-kumpul juga tuh. Ya, tadi coba aja tuh. yang saya bilang kan tuh Kiflan Zen, Pak Kiflan. Terus saya Pak Slamet Subianto, Laksamana Slamet Subianto, gitu kan Pak Jenderal Soeharto, Pak Sunarko sampai Pak siapa namanya itu Pak Sapri Samsudin. Ikut ya? Ikut Bang itu juga. Oke. Dan kawan-kawan lah gitu. Pak ini Pak Sapri ini dan kawan. Terus juga di barisan umat Islamnya ya Bang Sobri Lubis waktu itu, Kiai Haji Sobri Lubis, karena Habib Rizik lagi di Mekah. Kayak gitu, petamburan lah gitu Bang, sama mantunya tuh Hanif Alatas. Itu juga kita sering tuh Bang melakukan koordinasi di petamburan sama kalau aktivis Islamnya itu yang. Nah, kalau kita melihat ya secara seksama begitu kan ya, apa yang menjadi kekuatan Presiden Prabowo Subianto pada waktu itu begitu 2019 sebenarnya sudah kuat begitu kan ya, sangat-sangat kuat ya. Ada Pak Sapri Samsudin ya, ada Habib Rizik ya, ada tokoh-tokoh yang lain begitu kan ya. Tapi kenapa kalah begitu? Itu yang menjadi perbincangan hangat begitu kan. Sampai hari ini kenapa Presiden Prabowo Subianto berlawanan dengan Jokowi itu kalah? Ada apa begitu kan? Ini yang mesti kita telusuri kembali begitu kan. Banyak yang kemudian menduga begitu kan ya. Ada apa di balik ini semua? Makanya banyak yang kemudian dikit-dikit ada yang meninggal, ya dikit-dikit ada petugas ini meninggal, ya itu sampai-sampai setiap wilayah itu pasti ada begitu. Bayangkan, ini kan betapa ngerinya begitu kan. Ada apa kok bisa meninggal begitu? Ini kan nggak kalah sama COVID pada akhirnya begitu kan, ya dikit-dikit meninggal begitu. Nah, dan ini kan menjadi catatan penting begitu kan kepada siapapun begitu, ya. Dan juga penyebabnya apa begitu kan. Ini kan orang pasti bertanya-tanya di situ begitu. Nah,
pada 2024 kemarin begitu kan, dapat penyelenggara Pilkada serentak 2024 kemarin juga terdapat puluhan pengawas ya pemilu yang meninggal dunia begitu serentak begitu kan. Dan kemudian saya kira ya setiap tahun pasti ada begitu. Tapi kan ini harus ada tindak lanjut begitu. Apakah nanti pengawas-pengawas pemilu seperti ini begitu, apakah mau dipertahankan atau mau dihapus begitu, itu aja sebenarnya. Tapi melihat dengan sebuah realitas yang ada begitu kan ya, maka nampaknya peran dari pengawas ini kan sangat penting sekali begitu kan ya, bagaimana lembaga Bawaslu ini benar-benar adil begitu kan ya, tidak tidak kemudian hanya orang-orang tertentu saja begitu kan ya. Bahkan ada luka kabarnya begitu. Ada sakit, ada luka-luka sebanyak 325 orang. Wih, ini kan banyak juga begitu kan ya. Pada pemilu serentak 2019 kalau nggak salah begitu, tercatat 92 petugas pengawas pemilu ya Bawaslu meninggal dunia. Belum lagi begitu kan saksi-saksi yang kemudian ada yang di KPPS ya. Ini kan menjadi acuan juga begitu kan ya. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh narasumber ini banyak cerita yang kemudian bagaimana pendukung-pendukung Jokowi pada waktu itu begitu. Coba kita dengarkan ya. Yang perempuan tuh Mbak Neno Warisman. Gitu. Nah, jadi memang kalau bicara tadi Abang koordinasi itu ya dahsyat Bang gitu. Kelompok-kelompok yang terkoordinasi ini adalah kelompok-kelompok yang memang ya pertama inilah benar-benar punya pengaruh lah kayak gitu kan, power gitu. Terus juga ahli-ahli juga kan gitu kan. Ahli strategi. Terus belum di inner circle Pak Prabowo sendiri tuh Bang tuh kan. Yang di Hambalang, yang di mana namanya di Kertanegara gitu ya, ikut juga lah. Jadi ya disitulah saya pikir koordinasi ini bukan sebatas koordinasi, tapi memang kelompok kita ini ya tujuan isunya satu, kita menolak hasil pemilihan presiden 2019. Nah, itu kan banyak kan yang kemudian mengatakan bahwa tolak hasil pemilu 2019 itu sempat menggema begitu kan. Tapi seorang Presiden Prabowo Subianto pada waktu itu mengatakan ya menghargai lalu kemudian menerima begitu kan. Dan kita tahu bahwa di era 19 itu polarisasi yang dibangun oleh mereka itu sangat kental sekali begitu kan. Ngeri-ngeri sedap polarisasinya begitu. Ada cebong, ada kampret dan sebagainya. Tapi kita lihat saja begitu. Sekarang yang pecah kongsi coba kita lihat saja sekarang. Para pendukung-pendukung Jokowi pecah kongsi. Pendukung-pendukung Prabowo justru pecah kongsi. Kenapa? Orang-orang yang dirawat oleh presiden yang bersama dengan Presiden Prabowo Subianto seperti Amin Rais kan sudah pecah kongsi dengan Prabowo, PDIP sudah pecah kongsi dengan Jokowi begitu kan. Nah, kesimpulan dari apa yang kemudian disampaikan pemilu ini begitu kan. Ternyata memang politik itu sangat kejam begitu kan. Ya, tidak kenal saudara, tidak kenal yang namanya siapa yang mau mengusung, tidak kenal kawan lama begitu kan ya, tidak kenal partai yang membawa itu. Yang punya kesempatan berkuasa, yang penting ambisi kekuasaannya sangat tercapai begitu kan atau dicapai, maka nampaknya lupa pada kulitnya begitu. Itulah politik yang terjadi. Sekarang bisa menjadi lawan, besok menjadi kawan, sekarang menjadi kawan, besok menjadi lawan. Itulah yang kemudian muncul begitu. Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi 2019 ya bertarung. Ya pendukung-pendukungnya sangat kasar sekali begitu kan ya. Presiden Prabowo Subianto menerima dengan kekalahan itu. Nah, setelah itu masuklah ya Presiden Prabowo Subianto menjadi Minhan. Dan disitulah mulai gonjang-ganjing sana sini begitu kan ya. Mulai memainkan bagaimana kuda Troya yang mainnya di situ begitu kan. Kan itu kan pasti kelihatan siapa yang berkuasa begitu kan. Pendukung-pendukung Jokowi itu sangat masif pada waktu itu menyebarkan isu-isu tentang Presiden Prabowo Subianto. Ngeri sedap bos. Dan sekarang orang-orang yang memainkan isu-isu tersebut justru mendukung Presiden Prabowo Subianto.
Oh, presidennya sekarang sangat luar biasa. Dulu begitu memberikan penghargaan kebohongan terhadap Presiden Prabowo ya. Dulu begitu 2019, kritikannya sangat luar biasa. Apalagi dikaitkan soal HAM. Apalagi dikaitkan berbagai cara yang dituduhkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan sekarang tidak bisa berkutik dia. Sekarang dia malah nyanjung Presiden Prabowo. Coba kalau Prabowo lagi tidak jadi presiden, ya mungkin akan menyanjung yang lain. Itulah politik ya yang terjadi begitu. Aduh. Ini kan ngeri sedap ya, ngeri sedap. Coba kita tonton lagi ya. Nih, coba kita tonton lagi. Target kita ya mempressure Bawaslu, Bang. Kita menekan Bawaslu untuk menganulir ya, mendis keputusan KPU itu yang menggunakan Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, terus kalau untuk di lapangan ya saya tuh yang awal sebelum pecahnya itu ya kita lah koordinator lapangannya, Bang. Kayak gitu. Ya kita istilahnya cek ombak dulu nih, estimasi berapa gini. Sampai pada akhirnya itu koordinasi kita ternyata ya berhasil lah, Bang. Kayak gitu, Bang. Banyak masa gitu kan. Terus tokoh-tokoh juga, Pak Amin kalau nggak salah, Pak Amin Rais orasi deh, Bang, waktu itu. Dari tokohnya tuh ada di situ. Terus Pak Prabowo hadir, tapi beliau nggak masuk panggung utamanya tuh, komandonya gitu. Adalah di situ-situ kayak gitu. Terus Mbak Titi Soeharto kayak gitu. Ternyata perjuangan pendukung-pendukung Prabowo itu kan sangat solid sekali begitu pada waktu itu 2019. Tapi kenapa sekarang kok pecah kongsi begitu kan? Apakah Presiden Prabowo Subianto ini masih ada bayangan-bayangan seorang Jokowi? Ya, mulai 212 kalau nggak salah begitu kan. Itu kan masih politik-politik itu banyak yang menuduh politik identitas, ya, politik ini, politik itu. Itu kan ngeri-ngeri sedap ini, ya, ngeri-ngeri sedap. Persoalannya kan cuma satu, ingin berkuasa dan ingin menang. Rakyat dibumbui dengan persoalan, dengan isu-isu polarisasi, dengan isu-isu berbagai hal begitu kan, sehingga apa yang dipertontonkan sekarang inilah hasilnya begitu. Apakah itu nanti punya dampak positif bagaimana bangsa kita dan negara kita itu maju? Makanya yang saya katakan tadi, memilih pemimpin dengan cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang palsu begitu kan ya, itu akan menjadi dampak lagi kepada dirinya begitu, kembali lagi kepada dirinya. Ya kita akan buktikan aja begitu kan ya, siapa yang menjadi seorang presiden. Makanya jangan heran dong kita tahu bahwa apa yang dipertontonkan hari ini kepada publik ya ini merupakan hasil bagaimana pemilu-pemilu itu begitu. Apakah jurdil dan tidak atau bagaimana? Selama pemimpin itu dipilih dengan cara-cara yang tidak baik, saya kira tidak bisa menghasilkan pemimpin yang baik pula begitu kan. Coba kita dengarkan. Cukup masif, Bang. Ya itu mungkin yang akhirnya semua rakyat gitu kan berbondong-bondong lah mendatangi epicentrum lah kayak gitu kan, Jakarta ini ya udah akhirnya chaos, Bang, kayak gitu. Udah ini aja kayak gitu. Cuma ya tadi kan ternyata dianggap sama Jokowi ini kan, kita ini kan perusuh, Bang, gitu. Rakyatnya dihadapi sama ini kan kekerasan lah kayak gitu kan. Seperti itu. Belum apa-apa udah meraung-raung tuh, Bang, helikopter tuh. Di angkasa, Sarina, wah udah nyeramin inilah. Sampai ya teman-teman tuh pada ngerasain pedih gitu kan, perih gitu. Sore, terus malam. Nggak ini juga, ternyata makin keras gitu, Bang. Makin keras, penangkapan itu ya direspon sama pihak Brimob, aparat, ya dengan kekerasan juga, Bang. Penangkapan? Udah mulai terjadi penangkapan? Udah, Bang, udah. Ngeri ini ya. Ini baru terungkap begitu kan. Ya, ini baru terungkap. Saya kok sengeri itu begitu kan ya. Sampai ada kalau pendukung-pendukung Prabowo berkumpul begitu kan ya. Terus kemudian ada hal-hal yang kemudian yang menimpa atau menghambat kepada kekuasaan Jokowi, lalu kemudian ada helikopter yang kemudian datang untuk untuk meninjau atau bagaimana dengan seperti ini kan ngeri sedap. Permainan mencari pemimpin di negara kita itu kan sudah tidak sehat. Artinya apa? Artinya demokrasi sudah tidak sehat begitu kan ya.
masyarakat dibumbui-bumbui seperti itu, polarisasi, buzzer, wih, ngeri bos. Penegakan hukum misalnya, aparatnya misalnya begitu kan. Makanya jangan aparat atau penegakan hukum jangan terlalu masuk di ranah-ranah politik begitu kan ya. Dan sekarang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun begitu. Orang-orang pasti banyak tragedi ini pasti akan melihat begitu kan, sebanyak itu meninggalnya begitu kan ya. Apalagi di tahun 2024 begitu kan. Itu kan Presiden Prabowo Subianto 3 calon. Itu kan nampaknya demokrasi kita sudah mulai tumbuh begitu. Tapi 2019 itu kan menjadi sejarah baru. Semoga saja ada buku yang memperlihatkan atau memotret bagaimana sejarah pemilu begitu kan ya, pemilihan presiden Pilpres di tahun 2019. Kan ini menarik begitu. Ya Bawaslunya, terus kemudian saksinya begitu kan, kabarnya banyak yang meninggal dan sebagainya. Ini kan menjadi catatan penting bos, ya, menjadi catatan penting kepada kita bahwa kok sengeri ini begitu. Kalau saya pribadi ngapain saya masih mau mencalonkan presiden kalau nyawanya terancam seperti itu? Kalau yang dikorbankan itu adalah rakyat, no bagi kami begitu kan. Secara pemikiran ngapain mengorbankan orang lain sedang dirinya kalau jadi happy, santai, ya bisa bergabung seenaknya. Bisa jadi minhan. Ini kan pada akhirnya orang kan muncul spekulasi itu begitu. Kan sangat disayangkan. Coba kita lihat saja Pak Amin Rais sekarang begitu kan. Dulu dengan Presiden Prabowo Subianto, ngeri bos. 2 dulu begitu kan ya, 2 dulu. Sampai-sampai Amin Rais walaupun sudah tua begitu kan, tapi kan dia punya pengaruh besar begitu. Tapi pada ujung-ujungnya sekarang ya apa yang mau dipertontonkan sekarang ini ya nampaknya Amin Rais dengan Presiden Prabowo Subianto. Amin Rais kan sudah ingatkan Presiden Prabowo Subianto begitu. Dan orang-orang nampaknya ya saya yakin Presiden Prabowo Subianto tidak ingat ya kepada Amin Rais atau bagaimana ya, atau masih suasana dikeliling Presiden Prabowo Subianto itu adalah orang-orang Jokowi begitu kan ya, orang-orang Jokowi. Coba kita tonton lagi. Ini nampaknya membongkar habis-habisan, memotret begitu kan ya masa lalu itu begitu. Tanggal 21. Tanggal 21 udah. Yang diambil di mana? Di bagian mana? Di Sarina. Terus sepanjang ini ya, Tamrin. Sama sini nih Wahid Hasim, Menteng gitu. Sampai akhirnya kan itu yang ada satu lagi Bang, saya lupa, mobil ambulan Gerindra itu Bang. Itu satu sel waktu saya di dalam itu. Oke. Itu mobil ambulan Gerindra itu lucu Bang. Kayak gitu kan. Memang kan diviralin di berita, dia kan bawa batu lah, bawa ini. Lah itu sebenarnya mobil ambulan Gerindra dari daerah, dari Tasikmalaya kalau nggak salah. Dari Jawa Barat. Isinya itu ya orang-orang daerah Bang, nggak ngerti Jakarta. Oh. Salah jalan atau bagaimana? Nggak tahu apa-apa itu. Jadi dia mungkin salah jalan atau gimana. Koordinasinya juga nggak ngerti. Nah, akhirnya ditangkep bos. Tangkep. Dibikin gimana, katanya ada batu lah, ada bom molotov lah, ada apapun. Pas saya di penjara, saya satu sel sama orang-orang ambulan itu. Dan itu Bang, kakek-kakek Bang. Umur 71 tahun. Dihajar Bang itu. Habis Bang. Dihajar bagaimana maksudnya? Ya dipukulin. Perlakuannya tuh udah nggak mandang lagi gitu, Bang Indra. Kakek-kakek, ya bapak-bapak ini kan kakek ini cerita sama aku juga kan. Wah, dia cerita, nah, De Akbar gitu, bapak udah tua, bapak juga nggak ngerti gitu kan. Kita ikut-ikut lah gitu kan, karena kita fanatik sama Pak Prabowo, ikutlah sampai ke Jakarta. Malam jahanam itu, ya bapak ditangkep Bang. Waduh, Nah, inilah kan sudah tahu kan jahatnya bagaimana demokrasi kalau toh pada akhirnya seperti itu. Itu tahun 2019 begitu kan. Ini sebenarnya masih hangat begitu. Masih hangat-hangatnya begitu kan. Cerita-cerita ini kan jangan sampai lupa begitu kan. Ya jangan sampai lupa bahwa ada tragedi yang begitu luar biasa. Begitu biadabnya kalau memang ini terjadi begitu kan ya. Sampai segitunya.
ya sampai segitunya untuk memenangkan kontestasi ini begitu. Karena Presiden Prabowo Subianto pada waktu itu sangat luar biasa, masif para pendukung-pendukungnya begitu kan. Orang-orang di sekeliling Presiden Prabowo Subianto itu orang-orang yang kuat pada waktu itu, tapi tetap kalah begitu. Nggak tahu lagi ini sistemnya bagaimana, tapi yang jelas kok bisa kok sengeri itu begitu kan. Nah makanya sampai hari ini ya pendukung-pendukung Jokowi itu aman begitu, nggak tahu lagi siapa orang kuat di balik ini semua. Aduh, kacau demokrasinya kacau begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.